Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di channel GS Channel. Oh ya teman-teman, di hari ini atau di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang keluhan bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatisnya juga ya. Bagi teman-teman yang sedang sakit asam lambung, GERD, anxiety, biasanya itu akan mengalami keluhan apa aja, misalkan seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu, keluhan apa saja. Keluhannya itu banyak sebenarnya ya teman-teman ya. Soalnya kan kalau kata dokter itu keluhannya itu seribu rasa gitu kan ya. Nah, di sini saya cantumkan 9 yang saya sering rasakan dulu ya. Apa aja gitu. Di sini ada 9 teman-teman, yaitu yang pertama nafas berat, leher terasa panas, perut perih, perut kembung, gemetar, terus seperti ada rasa gempa, terasa tertusuk, bersendawa, dan perut terasa kaku. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman ya, tentang pengalaman saya ini. Yang pertama itu nafas berat teman-teman. Nah, nafas berat itu semua orang-orang, termasuk kalian yang nonton video saya ini, semua itu yang namanya nafas berat ketika sakit asam lambung, GERD, itu pasti ngalamin ya. Nafas berat itu, yang dibilang nafas berat tuh kayak gini contohnya. Mau bernafas tapi sesek gitu, berat, entah itu dari kerongkongan sini atau dari lubang hidung gitu. Itu rasanya itu kayak tertutup teman-teman. Tapi itu semua nggak berbahaya ya. Cuman rasanya itu tertutup, terhambat gitu. Nafas kita itu kayak terhambat gitu. Kayak kita berusaha untuk bernafas, kayak susah banget. Ngirup udara gini, itu rasanya beratnya. Pasti deh yang sakit asam lambung saat ini pasti ngerasain hal ini ya. Yang namanya nafas berat ini pasti ngalamin. Kayak modelnya itu kayak orang asma. Tapi bukan asma tuh teman-teman ya. Jangan minum obat asma ya. Itu bukan asma kalian. Emang itu efeknya teman-teman. Salah satu efeknya emang itu. Nafasnya berat. Itu dulu aku ngalamin hal itu sering ya, waktu apalagi masih awal-awal dulu pada tahun 2021 itu. Itu berat banget teman-teman. Bener. Iya kan ya? Aku yakin nih yang nonton video saya pasti ngerasain hal yang sama ini. Nafas berat. Terus yang kedua teman-teman, keluhan yang sering saya alami, yang sering aku alami dulu itu leher itu terasa panas dan kecekik, kayak ada yang ngejepit gini. Jadi mau nelan ludah itu sampai gitu aku teman-teman. Bener, dulu sampai gitu, kayak ular makan apa gitu, yang sampai gini-gini kepalanya itu, lehernya. Iya, itu sama, saya juga ngalamin tuh. Itu cuman mau nelan ludah ya, air liur aja, sampai segitunya teman-teman, dari saking terasa panas dan kecekiknya. Itu yang kedua yang sering saya alami. Terus yang ketiga ini perut perih. Kalau perut perih itu udah biasa ya teman-teman ya.
namanya aja asam lambung, posisinya di dalam perut ya, letaknya itu di dalam perut ya. Hal itu lumrah lah bagi penderita asam lambung, itu ngerasain hal itu lumrah, hal wajar gitulah, hal wajar ya. Terus yang keempat, perut kembung. Nah ini perut kembung ini biasanya disertai dengan kentut teman-teman. Kalau kalian sering kentut, bagus malah ya, itu bagus, keluarkan aja nggak apa-apa. Ini itu perut kembung ya. Kalau perut kembung itu yang sering saya alami itu, kalau saya dulu waktu perut saya kembung, biasanya saya sedia itu minyak kayu putih. Biasanya saya gitu, ketika kembung ngerasa perut nggak enak gitu, bunyi perutnya nggak enak gitu, itu pasti ada udara di dalamnya teman-teman. Ya udara dari mana? Dari efek asam lambungnya gitu. Nah itu aku dulu tuh pakai minyak kayu putih, aku baluri ke lubang puser yang ya tipis-tipis aja, jangan banyak-banyak ya. Saya baluri di situ aja, dikit-dikit aja gitu loh. Terus yang kelima itu sering gemetar teman-teman, sering gemetar kayak orang lemes gitu. Jadi kalian kalau ngalami hal yang sama, yang serupa kayak saya, itu berarti ya itu asam lambung kalian lah yang bermasalah. Baru makan gemetar, iya teman-teman, habis makan gemetar, itu tandanya perut kalian lagi nggak normal, ada masalah di lambung kalian. Jadi nasi itu tidak dicerna dengan baik sama lambung kalian. Kok panas ya. Jadi begitu teman-teman, sering gemetar, itu yang kelima. Terus yang keenam, nah ini yang keenam nih, kayak ada gempa teman-teman. Aku yakin dah yang nggak pernah ngalami yang namanya penyakit ini pasti mereka bilang bohong nggak mungkin, masa nggak ada apa-apa kayak ada rasa gempa, nggak mungkin. Nah tapi bagi yang ngalami ya, termasuk yang nonton ini pasti ngerasain waktu tidur pun kayak ada gempa gitu ya. Itu juga saya sering ngalamin dulu teman-teman, sering ngalamin tuh. Takut loh ketika gitu, takut loh, tola-tole gini, nolah apa, ketika posisi mata dipejamkan gini waktu mau tidur tuh kadang seret gitu kayak gitu ya. Nah itu pasti aku lihat ke langit-langit, ke atap, pasti aku lihat ke atap, ada gempa kah gitu. Itu yang keluhan yang sering saya rasain ya. Dan hal itu sering terjadi dulu teman-teman. Itu nggak sekali dua kali ya teman-teman, sering aku alamin hal itu. Serem dah pokoknya ketika ya udah tidurnya nggak bisa dibilang nggak baik gitu ya, tidurnya malah diganggu oleh kayak ada gempa gitu kan. Aduh itu gimana ya rasanya ya, nggak enak sama sekali dah, pokoknya nggak enak sama sekali. Ketika mau kesirap kebangun akhirnya, kenapa? Karena kayak ada gempa, geduk gitu, padahal sebenarnya itu nggak ada teman-teman, nggak ada gempa. Terus yang ketujuh ini terasa tertusuk teman-teman. Nah ini kadang dari belakang sini, kadang di bagian punggung sini juga, belakang nih, di bagian belakang itu kayak ada orang masuk gitu. Itu teman-teman paniknya minta ampun tuh ketika aku ngalami hal itu. Dan aku ngerasa itu aku disantet orang, padahal tidak teman-teman, itu efeknya. Ketika ada yang nusuk dari depan atau belakang, pikiranku apa? Aku disantet orang.
Padahal tidak, teman-teman. Tidak, itu efeknya, itu emang itu efeknya, salah satu efeknya itu keluhannya juga yang aku sering rasain ya. Pas makan tiba-tiba ada yang nusuk cuk, gitu. Aduh, enggak mau terulang kembali. Jadi saya jaga diri saya sekarang dengan cara apa ya, cara pola hidup, pola makan, pola pikirnya aku jaga, aktivitasnya pun juga. Nah, yang kedelapan ini ada yang namanya sendawa. Orang yang kena asam lambung, GERD, anxiety juga ya, termasuk anxiety-nya, itu biasanya yang terkena penyakit itu sering sendawa, teman-teman. 2-3 menit tuh sendawa, gitu. Biasanya gitu, tanpa dia sadari keluar sendiri tuh sendawanya itu. Gak usah nunggu setengah jam, teman-teman. Gak usah nunggu 10 menit, 15 menit, gak usah. 3 menit, 4 menit kalian ngobrol gini, bicara begini, pasti sendawa gitu. Itu ciri-cirinya ya, asam lambung, sendawa itu. Kalau sendawa ini aku nggak bisa pungkiri ya, semua orang pasti sendawa. Tapi bagi yang sakit asam lambung itu sering, bukan gimana ya, bukan kadang sendawa kadang enggak gitu, enggak, tapi sering kau ngomong gini banyak, cobalah kalau nggak percaya, banyakin ngomong, bicara, pasti sendawa. 2 menit 3 menit aja, 5 menit lah, 5 menit pasti sendawa. Banyakin ngomong, bicara gitu. Itu ciri-cirinya orang kena lambung ya, termasuk aku dulu gitu juga. Dan itu keluhanku juga, sendawa ini. Kenapa sih aku sendawa terus, kenapa? Padahal aku gak makan, padahal aku gak ngapa-ngapain, kenapa aku sendawa gitu. Itu sering aku rasain, teman-teman. Apalagi pas makan, pas nyuap nasi gitu, banyak lalatnya. Apalagi pas nyuap nasi gitu, tiba-tiba sendawa, itu sangat mengganggu, teman-teman. Minum kadang posisi air dituang gini kan harusnya jatuh ke sini, malah ada angin dari dalam sini. Itu kadang bisa bikin kita ini ya, apa namanya, bisa bikin kita keselek gitu ya makannya ya. Karena apa, maunya minum malah naik gitu kan. Itu salah satunya, teman-teman, keluhan saya juga itu, sendawa ya. Terus yang ke-9, yang terakhir nih, ini yang sering saya rasain, yaitu perut terasa kaku, kayak ada kayu di sini. Nah, kayak ada kayu di sini, dari sini ke sini nih, kayak ada kayunya, teman-teman. Itu yang saya juga rasain, kaku pokoknya, badan tuh nggak rileks, nggak santai gini, nggak bisa, teman-teman. Kaku rasanya, perut tuh kayak orang habis dioperasi gitu. Kaku, kayak ada kayu, kayak ada papan di daerah dada ini. Itu yang sering aku rasain ya. Tapi ini untuk temen-temen yang masih ngerasain yang namanya perut kaku, berarti iritasi di dalam lambung kalian masih ada. Intinya seperti itu ya, ciri-cirinya iritasi yang ada di dalam perut kalian masih ada. Kalau masih kalian ngerasain kaku, jadi bersabarlah ya. Banyak sebenarnya, teman-teman, keluhan tuh yang saya rasain tuh banyak, tapi saya nggak catat semua, cuman ada di sini ya, ada 9 ini, yaitu nafas berat, leher terasa panas atau kecekik, perut perih, terus perut kembung, gemetar seperti ada gempa, terasa tertusuk, sendawa, perut terasa kaku. Kenapa? Misalkan ada yang tanya, kenapa keliangan nggak dicantumkan, misalkan gitu ya, keliangan nggak masuk. Bukan nggak masuk, teman-teman, itu cuman sebentar sebenarnya keliangan tuh, paling seminggu 2 minggu hilang tuh. Lah ini yang berbulan-bulan biasanya, teman-teman, yang saya rasain mual tuh. Kalau mual biasanya awal-awal biasanya,
Itu mual tuh jarang terjadi ya. Yang aku catat ini yang sering terjadi soalnya teman-teman. Dan aku yakin orang namanya aja penyakit 1000 rasa. Penyakit 1000 rasa itu pasti semua ada gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ada yang dirasakan hal lain yang dirasakan selain yang 9 ini yang saya sebutkan ini, boleh kalian komen ya. Catat, komen, taruh di komentar sini, nanti coba saya ulas, saya baca, nanti solusinya apa nanti saya kasih tahu. Oh ya teman-teman, di video saya ini saya udah janjikan, bukan cuman penyampaian gini terus, saya akan praktekkan nanti cara makan, minum, tidur, terus cara hidupnya seperti apa gitu kan. Ketika kamu ngalami ini itu saya akan kasih solusinya gimana gitu. Jangan lupa ya teman-teman ya, untuk yang nonton video ini sebarkan ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, biar apa, biar mereka juga gimana ya, biar tahu caranya ngatasinya gimana gitu ya. Ya, sebarkan video saya ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya, channel GS channel ini. Oh ya teman-teman, untuk yang sakit asam lambung, saya doakan kalian semuanya sehat, cepat sembuh, dan cepat beraktivitas kembali seperti biasanya gitu ya. Ya udah teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini saja ya. Saya Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.